balik lagi dengan kita di podcast Agri Bisbun. Jadi di sini tuh kita mau sharing-sharing tentang sudut pandang anak muda mengenai pertanian dan agribisnis. Langsung aja yuk kita sharing-sharing mengenai sudut pandang pertanian. Gimana nih sudut pandang Tata Raisya mengenai pertanian? Kalau menurut aku, pertanian itu salah satu sektor yang paling penting tentunya. Dengan peran kita anak muda yang tentunya kita punya inovasi yang banyak dan cara berpikir yang mungkin lebih kritis ya untuk mengembangkan sektor pertanian itu sendiri. Mengingat Indonesia yang sangat luas dan banyak kekayaan alam yang tentunya kita perlu memanfaatkannya secara maksimal. Nah, kalau menurut aku, sektor agribisnis itu salah satu sektor yang paling penting dan menarik karena gak semua orang bisa terjun di dunia agribisnis itu sendiri. Kira-kira dari Tata Raisya sendiri tuh lebih tertarik ke arah mana nih pertaniannya? Kalau aku lebih tertarik ke pemasaran sih. Mungkin gara-gara banyaknya permasalahan pertanian karena pemasarannya, mungkin karena relasi yang kurang atau penyuluhan-penyuluhan yang mungkin tidak merata ya. Jadi banyak petani kadang bingung pada saat pasca panen itu produk atau hasil panen mereka mau dijual kemana. Disitulah aku merasa tertantang mungkin menjadi anak muda ya untuk memasarkan hasil panen itu sendiri. Gimana sih respon lingkungan sekitar mengenai ketertarikan Tata Raisya ini nih? Misalnya kayak keluarga, sahabat gitu. Kalau respon lingkungan sekitar tentunya baik ya, terutama orang tua lumayan mensupport atau mungkin sangat mensupport ya. Nah tentunya aku tuh tertantang untuk gimana sih caranya kita bisa buat market buat pertanian itu sendiri yang tentunya memudahkan untuk petani-petani di luar sana. Karena mengingat mungkin banyaknya permasalahan jadi kita anak muda tuh merasa tertantang gitu ya untuk berkembang di salah satu sektor yang jarang digeluti oleh masyarakat itu sendiri. Karena mungkin anak muda sekarang tuh lebih banyak menggeluti di bisnis-bisnis F&B, bisnis-bisnis yang mungkin tidak menyangkut paut dengan tubuhnya. Karena dengan kita mengolah dan kita memasarkan, dengan kita berada di sektor ini tuh kita tahu bagaimana caranya kita menjadi salah satu aspek yang berpengaruh dalam perkembangan Indonesia itu tersendiri ya tentunya. Ngomongin tentang generasi muda, memang sih mereka tuh kayak kurang tertarik gitu ya sama pertanian. Memang yang aku baca juga ada beberapa komentar tentang pertanian itu emang lumayan sepi peminat untuk anak muda ya. Dan aku lihat beberapa artikel-artikel tentang pemuda atau generasi-generasi muda pertanian itu rata-rata mereka sangat takut untuk terjun di bidang pertanian karena mungkin kurang menjanjikan, prosesnya yang lama, mungkin ya keadaan alamnya juga yang mungkin tidak bisa kita ukur gitu ya. Bener banget. Entah itu tanahnya yang subur, mungkin memang ada pendidikan tapi baik lagi sektor pertanian itu kita bergantung pada alam. Jadi kita tidak bisa menjanjikan apapun gitu kan untuk perkembangan itu sendiri, tapi tentunya perkembangan itu bisa kita rumuskan Melalui teknologi. Nah, mungkin bisa melalui teknologi. Kawan Agri tahu gak sih kalau pertanian itu nggak selamanya kuno? Contohnya kayak ada pertanian modern yaitu hidroponik. Jadi hidroponik itu menanam tanaman tanpa tanah. Jadi menggunakan larutan nutrisi untuk pertumbuhannya. Nah, begitu. Tambahannya juga ada teknologi yang digunakan tuh seperti GPS, sensor sama drone. Jadi tuh fungsinya untuk memantau kondisi tanah sama cuaca. Jadi ngasih pupuk, air sama pestisida tuh lebih tepat dan efisien. Nah, tentunya ada juga teknologi yang namanya IoT. Nah, itu tuh untuk memonitor kelembapan tanah, keadaan tanah. Itu tuh tentunya sangat membantu para petani ya untuk tahu gimana sih perhitungan kelembapan tanah untuk masa tanam itu sendiri tentunya. Tapi di Indonesia tuh udah terrealisasi belum? Teknologi yang gitu. Kalau menurut aku sendiri sih penerapan itu tuh butuh proses yang panjang ya. Mungkin dengan kita adakan penyuluhan, karena mungkin peran-peran generasi-generasi muda ini tentang pengetahuan cukup
bagus untuk kita praktekkan di lapang, karena masih banyak mungkin ya petani-petani yang kurang tahu kira-kira masih belum make ya. nah gimana sih kira-kira cara pemakaian teknologi-teknologi modern itu sendiri. Nah, untuk penerapan teknologi modern itu sendiri tentunya petani mempunyai hambatan-hambatan tertentu nih. Salah satunya ada kendala dari modal. Nah, makanya pemerintah menyediakan bantuan yaitu KUR. Jadi KUR itu kredit usaha rakyat yang bunganya cukup kecil. Lalu ada Galpoktan juga. Nah, Galpoktan ini yaitu gabungan kelompok tani. Jadi kelompok tani ini bisa membeli alat-alat pertanian secara satu untuk bersama. Jadi digunakannya tuh bersama-sama. Nah, yang terakhir ada bukti nyata tentang peran generasi muda mengenai Perkembangan pertanian. Gimana Teh Isya? Nah, salah satu bentuk nyata dari peran generasi muda untuk meningkatkan sektor pertanian itu ada salah satu aktivitas generasi muda atau usaha generasi muda yaitu namanya Sirtanio. Sirtanio itu salah satu aktivitas di bidang pemasaran. Itu tuh bergerak di pemasaran beras. Di sana tuh mereka memasarkan beras-beras organik tentunya dengan membangun mitra bisnis dengan petani-petani Indonesia. Nah, di situ mereka memperlihatkan bagaimana caranya memasarkan beras itu sendiri dengan bermitra agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dan menguntungkan bagi petani-petani sekalian ya. Tentunya itu tuh sangat bermanfaat ya kalau dilihat dari pemasaran-pemasaran sekarang tuh, karena banyaknya harga-harga yang anjlok, terus banyaknya produk-produk yang tidak terjual. Nah, bermitra ini bisa jadi salah satu cara agar petani itu bisa bertani dengan aman dan juga tentunya menguntungkan. Wah, berarti bagus banget ya. Nah, di situ kita bisa lihat nih peran generasi muda itu tentunya sangat penting, walaupun dari hal-hal terkecil, hanya membangun mitra bisnis ataupun dengan mengontrol pemasaran, membangun market, itu tuh sangat menguntungkan bagi petani-petani kita di luar sana. Nah, itu salah satu peran generasi muda untuk saat ini. Nah, makasih banyak buat Teh Ica hari ini ya, sharing-sharingnya, semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di podcast Agribisnis selanjutnya. Bye! Masih ragu dengan pertanian? Ayo kita bergabung menjadi bagian dari perubahan.